Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkiatul Ulia. Saya mahasiswi dari program studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Jember. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bahar basit di dalam ilmu arut. Sebelum kita masuk terhadap pembahasan bahar basit, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai ilmu arut. Apa sih ilmu arut itu? Arut secara etimologi berarti tengah-tengah atau sesuatu yang terdapat di dalam bait syair. Kalimat ini juga bermaksud sebuah metode yang sulit dan sukar, atau juga bisa diarahkan sebagai arti Ka'bah, sebab ia berada di tengah-tengah kota Mekah. Sedangkan menurut terminologi, arut adalah disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tentang tata cara mengenai benar tidaknya wazan-wazan syair Arab dan sesuatu yang berkaitan dengannya. Disiplin ilmu ini menekankan objek pembahasan pada syair Arab dan yang terdiri dari wazan-wazan tertentu. Kita lanjut sebelum masuk ke pembahasan mengenai bahar basit, kita akan membahas mengenai pengertian dari bahar. Bahar itu apa sih? Bahar secara bahasa berarti lautan atau samudra. Sedangkan menurut ilmu arut, bahar adalah wazan-wazan atau neraca yang dijadikan pedoman oleh penyair dalam pembuatan syair. Kenapa disebutkan dengan bahar? Sebab dari satu neraca itu bisa menghasilkan banyak syair. Ibarat lautan yang airnya tidak akan ada habisnya. Bahar basit. Basit secara bahasa berarti terbentang atau terpapar. Dinamakan demikian karena tiap-tiap taf'ilah, juz atau segmennya yang subai ialah terdiri dari 7 huruf. Terdapat 2 sabab yang terbentang, yaitu sebab berturut-turut. Kunci dari bahar basit yaitu bawah, yakni basitun waqa'ihima himmatin, yakni basitun waqa'ihima himmatin. Dan taf'ilahnya yaitu mustaf'ilun fa'ilun 4 kali. Jadi mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Lanjut, ragam bahar basit, yaitu bahar ini memiliki 3 arut dan 6 dorob. Arut itu apa? Arut ialah taf'ilah terakhir atau bagian terakhir dari sodar. Sodar ialah bait pertama. Sedangkan dorob ialah taf'ilah terakhir atau bagian terakhir dari ajiz. Ajiz adalah bait kedua. Nah, baik. Di sini arutnya ada 3. Yang pertama makhbunah, yakni dinamakan makhbunah sebab kemasukan zihaf khoban. Zihaf khoban yaitu membuang huruf kedua yang mati. Dan arut ini mempunyai 2 macam dorob, yaitu makhbun dan juga maqtu'. Maqtu' sebab kemasukan ilat qat'un. Ilat qat'un ialah membuang huruf matinya watat majmu' serta mensukunkan huruf sebelumnya. Saya ulangi, ilat qat'un ialah membuang huruf matinya watat majmu' serta mensukunkan huruf sebelumnya. Yang kedua yaitu arut majzu'ah shahihah. Arut ini mempunyai 3 macam dorob, yaitu majzu' muzayyal sebab kemasukan ilat tazyil. Apa sih ilat tazyil itu? Ilat tazyil penambahan satu huruf pada taf'ilah yang akhirnya berupa watat majmu'.
Dan yang ketiga ialah majzu'ah maqtu'ah, dorob majzu'ah maqtu'ah. Sebabnya apa? Sebab kemasukan ilat qat'un. Ilat qat'un seperti yang saya bilang di atas. Dan dorob ini mempunyai dan arut ini mempunyai satu macam dorob, yaitu majzu' maqtu'. Majzu' maqtu'. Untuk arut yang ketiga ini dorobnya bisa diganti dengan wazan fu'ulun. Oke, baik, kita lanjut pada syairnya atau syairnya. Pertama saya akan menggunakan syair dengan dorob mahbunah. Akan dorob mahbunah. Yang pertama kita terlebih dulu menulis syairnya. Selanjutnya kita akan menulis dengan arubi, itu dengan tulisan bacaan. Jadi ya rob bibil Mustafa bal bil bako Jadi ya Rabbi bil mutaharrik sakin, ya Rabbi bil, jadi mutaharrik sakin ya. Mustafa, jadi mutaharrik sakin, mutaharrik sakin. Lanjut, balil maqa, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin. Sidana, mutaharrik sakin. Lanjut yang kedua, wafir lana, mutaharrik sakin. Famadha, mutaharrik sakin. Yang keduanya, ya wasi'an, mutaharrik sakin. Karumi, mutaharrik sakin. Jadi ya Rabbi bil mutaharrik sakin. Berarti mustaf'ilun. Jadi ya Rabbi bil mustaf'ilun. Mutaharrik sakin. Mustafa fa'ilun. Mutaharrik sakin. Fa'ilun. Mustafa. Lanjutnya balil maqa, mutaharrik sakin. Mustaf'ilun. balil maqa, mutaharrik sakin. Mustaf'ilun. Sidana,
mutaharrik sakin, mutaharrik sakin. Jadi fa'ilun, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin. Kemudian yang kedua, waghfir lana, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin. Mustaf'ilun, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin. Mutaharrik sakin. Madha, mutaharrik sakin. Jadi fa'ilun, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin. Ya wasi'al, mutaharrik sakin. Mustaf'ilun, mutaharrik sakin, mutaharrik sakin. Yang terakhir karomi, mutaharrik sakin. Berarti fa'ilun. Ini dhorob makhbunah dengan aud khoban, yang mana ini dinamakan khoban sebab membuang huruf kedua yang mati, yang mana awalnya fa'ilun itu fa'ilun menjadi fa'ilun. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.